Shalom, masih kembali lagi di channel YouTube Katolik Santuy. Pada kesempatan ini kita akan membahas Santo Anselmus, uskup dan pujangga gereja. Nah, Anselmus lahir di Aosta, Piedmont pada tahun 1033. Ayahnya adalah seorang politikus dan bangsawan Lombardia. Sedangkan ibunya Ermenberga adalah wanita Burgundia yang kaya raya. Nah, dari kedua orang tuanya yang saleh, Anselmus mewarisi sifat yang lembut dan rendah hati. Anselmus yang sangat pintar ini disiapkan oleh ayahnya untuk berpolitik. Namun, hal ini tidak sesuai dengan keinginan hati Anselmus. Ketika umur 27 tahun, Anselmus masuk biara Benediktin di Bec dekat Rouen, Prancis. Di sana ia dibimbing oleh Lanfranc, seorang teolog di Eropa. Lanfranc melihat bahwa Anselmus adalah seorang pemuda yang pandai dan saleh. Pada tahun 1066, Anselmus diangkat menjadi pemimpin biara di Bec. Anselmus dalam kepemimpinannya menata biara menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kerohanian. Prestasinya ini melampaui gurunya, lalu ia mulai giat menulis buku yang berjudul Monologian dan Proslogian. Pada tahun 1093, Anselmus dipilih menjadi uskup agung Canterbury oleh Raja William II. Kesempatan ini disambut baik oleh Anselmus karena ia ingin memperbarui gereja di Inggris. Namun ia menolak ditabiskan sebelum Raja William menyatakan kesediaannya mendukung Paus Urbanus II untuk melawan Paus sandingan Clement III dan mengembalikan tanah-tanah yang diambil di Canterbury. Anselmus ditabiskan, namun perselisihan terjadi antara dia dan Raja William yang akan menyerang Normandia menuntut sejumlah uang dari Canterbury. Anselmus menolak tuntutan itu dan Raja William sebaliknya melarang Anselmus pergi ke Roma untuk menerima pakaian kebesaran sebagai lambang martabatnya sebagai uskup agung dan juga mengajukan berbagai tuduhan kepada Paus Urbanus II untuk melumpuhkan Anselmus. Pada tahun 1095, Anselmus berhasil mempengaruhi para bangsawan Inggris dalam sinode Rockingham untuk menentang campur tangan Raja William dalam urusan-urusan gereja. Anselmus menobatkan dirinya untuk menghindarkan segala hal yang bukan-bukan dari Raja William perihal martabatnya sebagai uskup agung Canterbury. Pada tahun 1097, Raja William mengusir Anselmus, tetapi Anselmus tidak lekas pergi ketika William mengambil tanah-tanah di Canterbury. Ketika di pengasingan, Anselmus mengadakan konsili Bari tahun 1098, di mana ia secara luar biasa mempertahankan istilah filioque dari putra yang ditolak di Gereja Timur. Dalam pengasingannya tersebut, Anselmus juga berhasil menulis sebuah buku yang berjudul Cur Deus Homo, atau Mengapa Tuhan Menjadi Manusia. Lalu setelah kematian William, Henry sebagai pengganti William mengajak Anselmus kembali ke Canterbury. Dan dengan senang hati, Anselmus kembali ke tahta keuskupannya. Namun, permasalahan kembali timbul, yaitu tuntutan Henry I atas penobatan uskup dan pemimpin biara dengan lencana yang khas sesuai dengan kekhasan spiritualnya. Nah, karena perselisihan itu, lalu Anselmus kembali ke Roma untuk konsultasi dengan Paus. Paus Paschalis II menggantikan Urbanus II, menegaskan sekali lagi kebijaksanaan yang telah ada. Keputusan ini membuat Raja Henry marah dan mengasingkan Anselmus
dan menyita semua tanah di Canterbury. Sebagai balasannya, Anselmus juga menjatuhkan hukuman ekskomunikasi ke Henry. Anselmus menggunakan waktu terakhirnya untuk mendorong sinode-sinode reguler, menghapuskan perdagangan budak belian, dan meningkatkan penghayatan iman hidup selibat. Anselmus meninggal pada tahun 1109 dan mendapat gelar sebagai pujangga gereja pada tahun 1720. Lalu pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Santo Anselmus sangat menekankan pentingnya kebenaran dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa kebenaran harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Santo Anselmus dikenal sebagai pujangga gereja yang mengajarkan pengertian tentang iman dan dogma gereja. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi pujangga gereja tidak hanya tentang memberikan ajaran, tetapi juga tentang menjadi contoh teladan dan memberikan teladan bagi orang lain. Santo Anselmus sangat peduli dengan pendidikan dan memberikan perhatian pada pendidikan agama. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan agama adalah salah satu cara untuk membantu orang lain memahami iman dan menjadi contoh teladan. Santo Anselmus juga dikenal sebagai seorang penolong orang-orang miskin dan yang sengsara. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi penolong orang-orang miskin adalah salah satu cara untuk menjadi contoh teladan dan menunjukkan kasih sayang Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjadi pelayan Tuhan. Santo Anselmus juga dikenal sebagai seorang